Dipamerkan mas, dipamerkan. Nah, dipamerkan. Nah, nasinya dipamerkan. Diangkat. Sambil senyum. Kota Surabaya mulai mendistribusikan sekitar 3.300 makanan bergizi gratis kepada 5 sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Wonoculo, Surabaya Senin 13 Januari 2025 pagi. Penerapan program makan bergizi gratis di Kota Surabaya dipantau langsung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya. Ini kurang ya? Kurang nggak nasinya? Kurang loh. Tapi enggak, yang cewek. Tapi ada yang cewek, yang cewek bilangnya kebanyakan. Oh, subsidi silang. Kurang. Iki wong akeh, Bro. Nek kabeh dipadani ora iso. Makanya ini dicoba yang harus kita support. Berarti kalau bawa dari rumah boleh ya nonton nasinya Boleh, aja boleh, gitu. ya. Kan cuma ngerti, jadi nek kurang tak kok bawa sekolah menit. Enggak apa-apa ya. Jangan bawa nasi kamu. Apa di sini yang disalahkan? Alhamdulillah ini berbeda ya dari SD tadi, karena memang anak SMP makannya lebih banyak, sehingga porsi yang di sini lebih banyak. Tapi yang pasti porsi isinya sama dengan yang menu-menunya sama, tapi porsinya lebih banyak. Yang membuat saya bahagia itu ketika saya tanya makanannya enak, cocok, lengkap dan semuanya rata-rata habis. Tapi memang ada beberapa yang tidak habis seperti anak-anak perempuan karena memang beda ya. Tapi jangan lagi bertanya, oh kikakean, iki kedidikan. Ini jumlahnya ribuan dengan kepala yang berbeda-beda dengan perut yang berbeda-beda. Anak-anak penerima program makan bergizi gratis juga mengaku senang dengan rasa masakan yang diberikan. Enak deh. Enak. Menunya dengan di rumah bedanya apa kalau di rumah? Enak mana dengan di rumah? Sama semua. Terus jumlahnya lebih banyak apa kurang? Lebih kurang. Kurang, berarti kurang kenyang nanti ya? Iya. Beda nggak dengan yang di rumah? Sama aja. Sama aja. Kira-kira enak nggak? Enak banget. Sarannya apa untuk menunya hari ini? Karena lebih ditambah lagi. Eri Cahyadi menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis yang didistribusikan kepada para siswa mengandung setidaknya 444 kalori yang dianggap cukup untuk kadar gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Tapi ini sudah standarnya memang sekian, sudah dihitung oleh teman-teman BGN. Dengan harapannya apa, nanti kalau ada yang lebih banyak, oh nanti mungkin yang berbeda itu adalah SD mungkin menunya sekian, SMP sekian, SMA sekian. Tapi lah dibanding antara SMP, ya pasti orang sing gantek karena dia memang makannya ada yang dikit, tapi nggak bisa digebiauya. Ternyata ini alhamdulillah lancar. Saya matur nuwun, program ini bisa memberikan makan gratis kepada anak-anak Surabaya. Saya yakin kalorinya juga tinggi, karena tadi yang di SD 440 ya kalorinya. Itu bisa menambah kalori anak-anak, jadi pada waktu belajar gak lemes. Jadi kan kalori sih melepuh. Insya Allah saya berharap ini bisa dilanjut, dan bisa yang tadi disampaikan juga tempat makannya. Tempat makannya juga seperti aluminium begitu. Jadi nanti selesai diambil lagi, digunakan kembali sehingga tidak menggunakan sampah plastik. Jadi kalau hari ini ada yang melihat, tuh kalau plastik kayak ini uji coba. Karena saya selalu katakan ketika ini uji coba, janganlah melihat dari sisi negatifnya. Ojo suruh ndelok elek itu akhirnya saya uji coba seperti apa. Termasuk dengan menu-menunya. Ayo kita dukung, kita support. Karena ini buat siapa? Buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, gizi yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas nanti. Program ini akan terus berlanjut sampai 30 hari ke depan. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait porsi yang diberikan kepada anak-anak siswa, berkaca pada daerah lain agar porsi program makan bergizi gratis tidak berkurang setiap harinya. Sampah sisanya ini itu nanti
masih dikembalikan ke BGN karena akan dievaluasi. Tapi di tempat sekolah nanti kita sudah bersama Mas Wawan Some, itu teman-teman tahu kan lingkungan, itu sudah mengedukasi nanti setiap sekolah itu akan ada tempat sampah organik dan anorganik. Jadi sisa makanan akan dibuat di sana. Sisa makanan ini dibutuhkan juga untuk pembuatan maggot. Maggot itu dari sisa makanan. Karena itulah ketika ada pengembangan maggot, maka akan bekerja sama dengan restoran-restoran terkait dengan sisa makanan. Hal ini juga dilakukan dengan hal yang sama. Tidak ada yang sia-sia dari makan gratis ini. Kalaupun ada yang sisa, maka karena tidak semua sama ya, tapi saya yakin sisanya juga tidak banyak. Karena memang menunya seperti itu, tapi ada yang memang makannya sedikit, sehingga yang tadi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan yang lain-lainnya. Tapi kita kelola, tidak kita buang sembarangan. Tapi yakinlah itu akan jadi manfaat semuanya. Namun program yang digagas sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berpotensi menghasilkan food waste atau limbah sisa makanan dari siswa di sekolah. Potensi itu terjadi ketika anak tak terbiasa makan sayur, sehingga akan menyisakan limbah makanan. Kalau sisa makanan mesti harus dicek Mas, dihitung lagi. Tapi tadi dari pengalaman yang tadi pagi di SD, itu ada sisa makanan. Karena ternyata anak-anak itu kan ada yang sudah sarapan di rumah, tapi kemudian nyisain makanan. Ada yang nggak suka sayur. Ada juga tadi ada anak yang ternyata dia memang nggak bisa makan nasi. Jadi dia nyisain nasinya. Nah ini yang perlu ditanganin. Jangan sampai ini kemudian jadi beban kota. Kenapa saya bilang jadi beban kota? Karena kan kalau sampah masuk TPA, pemerintah Kota Surabaya kan harus bayar tipping fee ke pengelola TPA. Sekitar 186.000 per ton. Jadi kan beban sekali. Nah gimana caranya supaya sampah ini, tadi saya coba tanya teman-teman dari Badan Gizi, ternyata saya berpikir bahwa sampah ini bisa diolah di sekolah. Tapi ternyata enggak. Sampah ini akan dibawa ke dapur, kemudian dari dapur baru nanti akan kerjasama sama DELA. Nah seperti apa kerjasamanya ini yang kami akan terus pantau, kami akan ngawasin. Karena saya berharap bukan hanya DELA, tapi kan di Surabaya ini banyak kampung-kampung yang sudah ngolah sampah pakai maggot. Nah, kenapa nggak kemudian kampung-kampung itu kemudian dilingkan dengan dapur ini, kemudian mereka bisa ngambil sampah itu, kemudian bisa jadi program yang menarik sebenarnya untuk Surabaya kan. Karena harga maggot juga cukup tinggi. Tadi Pak Wali bilang ada yang minta sampai 30 ton per hari kan tinggi sekali. Kalau 30 ton per hari berarti dia sudah ngolah sampah 300 ton per hari. Ada kan 10% dari itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Program makan bergizi gratis di Surabaya belum menjelaskan skema tata kelola limbah makanan atau food waste yang dihasilkan. Untuk sementara hanya mengumpulkan sisa makanan yang tidak habis dari tray atau nampan makanan yang dikembalikan oleh para penerima manfaat. Kan seharusnya tanggung jawabnya tetap di dapurnya kan, yang masak. Kemudian sekarang bagaimana ngelingin dapur ini dengan DLH atau dengan kampung. Bisa lewat, karena Surabaya juga punya 12 TPS 3R, punya 28 rumah kompos. Kenapa nggak ini kemudian sampah masuk ke sini aja semuanya? Itu yang penting sebenarnya kalau menurut saya. Jadi sekali lagi saya berharap program ini sangat menarik, kami dukung, tapi jangan sampai ini kemudian jadi beban pemerintah Kota Surabaya karena akan banyak sampah ya. Proses pendataan limbah harusnya dievaluasi secara berkala setiap harinya. Hasil evaluasi harian tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan menu yang akan disajikan di waktu mendatang. Sisa-sisa makanan yang tidak habis disantap penerima manfaat akan dikelompokkan dan dipisahkan dengan sampah yang berasal dari dapur. Setelah itu, sampah-sampah makanan yang telah dikelompokkan akan ditimbang di dapur SPPG masing-masing daerah dan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Kami dari Nol Sampah, karena ini sekolah-sekolahnya Adiwiyata, kami akan masuk ke sekolah untuk ngajak bikin program makan dihabiskan. Atau jadi bisa gini, jadi kalau makan dihabiskan itu kan kalau mereka sekolah di Wiata memang ada program itu Mas, jadi habis makannya. Jadi didorong untuk habis karena kan kalau jadi sampah kan akan jadi gas metan. Nah kemudian kalau nggak gitu dia bawa tepak, jadi kalau dia nggak sudah kenyang dia bisa bawa pulang. Kalau nggak cocok, ada juga kemarin ada yang usul misalnya sekolah-sekolah bilang mungkin dia bisa sekolah ini paguyuban kelasnya, jadi bukan beban sekolah. Paguyuban kelas orang tuanya misalnya nyediain lauk-lauk tertentu untuk antisipasi ketika ada anak yang nggak cocok dengan lauk itu, lauk yang disediakan. Tapi harapannya kan kalau menunya sudah ada dari awal, itu kan bisa ketahuan. Hari ini apa, orang tua bisa mengantisipasi. Ketika memang anak-anaknya
Ya, kan tadi ada misalnya di SD itu kan ya, ada yang nggak bisa makan nasi. Jadi dia buang nasinya karena dia memang terbiasa makan roti. Kan ini yang mungkin harus diidentifikasi sebenarnya. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, memberikan tanggapannya terkait pelaksanaan uji coba program makanan bergizi gratis. Menurutnya, program ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak, tetapi harus dilaksanakan secara konsisten dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Kita siap ya untuk bisa sampai nanti program makanan bergizi gratis itu bisa dilaksanakan sepenuhnya ya. Kita masih uji coba, kita ikuti apa yang menjadi titik yang ditentukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Selebihnya kami akan sharing ya mana yang perlu kita dukung. Berharap bahwa ya semua yang menjadi target dari anak TK, PAUD, SD, SMP, SMA itu bisa mendapatkan makan gizi gratis, termasuk juga untuk sekolah yang ada di pesantren. Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung program MBG, khususnya dalam aspek pendanaan. Meski peran pemerintah daerah masih menunggu pembagian tugas yang lebih jelas dari Badan Pangan Nasional, pihaknya telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini di tingkat provinsi. Kami sudah dari awal sudah membahas mengenai semua itu pasti butuhnya adalah anggaran ya. Kami sudah menyiapkan dan tentu karena kemarin dalam pembahasan belum ada kepastian, kami harus sharing di mananya, apakah target yang ditambah atau fasilitasinya. Ya, sementara kita melihat fasilitasi untuk PPBG ada langsung dari Kepala Badan, dan tentunya kita akan menunggu setelah berjalan ini pasti akan dimasifkan dan peran dari provinsi, kabupaten, kota apa. Kami sudah siap ya.